Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar adanya jika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasul beragama Kristen, itu tidak benar. Jadi ada orang-orang sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat Rasul ataupun Nabi, bahkan sebelum beliau lahir sekalipun, ada orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada ajaran nabi-nabi terdahulu. Terlebih Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabiullah Ibrahim, ajaran Nabiullah Ismail, ajaran Nabiullah Ishaq alaihimussalatu wassalam, ajaran Nabiullah Ya'qub dan keluarganya, juga ajaran Nabiullah Musa alaihissalam, ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Seluruh para nabi itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai disebutkan para nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah yang terdahulu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jangan katakan mereka sebagai orang-orang yang tidak salimah, tidak selamat, kemudian berpasrah diri Islaman. Karena mereka juga disebut sebagai humul muslimuna. Walaupun memang istilah muslim ini dikhususkan secara istilahiyah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para nabi terdahulu dan orang-orang yang mengikutinya, para rasul terdahulu, juga umat yang iman dan taat kepada syariah mereka, mereka juga tetap masuk kategori sebagai seorang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka itu berkelompok, diglobalkan, maka disebut muslimuna. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran-ajaran para rasul pada masanya. La tasubbu tab'an fa innahu kana qad aslama. Itu ada di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang begitu dekat dan bisa dikatakan sebagai orang-orang yang pertama masuk Islam, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imamu Ahli Sunnati. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari seorang imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ma zala bi'ainir ridha minhu. Fakhtalafan nasu fi muradihi bihadzal kalami, faqala ba'duhum innal asy'ariyya yaqulu inna Aba Bakrin As-Siddiq
radhiyallahu anhu kana mu'minan qabla al-bi'tsati. Ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau menurut para ulama, para murid-muridnya, ketika mengatakan wa Abu Bakr radhiyallahu anhu mazala bi'ainir ridha minhu. Ia tidak pernah lekang dari keridhaan. Minhu, dari apa maksudnya? Dari keimanan dan mengikuti syariahnya Allah Subhanahu wa taala, dari syariah yang sebelum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan murid-muridnya, perkataan para ulama, murid-murid dari Imam Abu Hasan Asy'ari menjabarkan perkataan beliau seperti itu. Sesungguhnya innal Asy'ari, sesungguhnya Imam Al-Asy'ari itu yaqulu, berkata, inna Abu Bakr As-Siddiq, sesungguhnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kana mu'minan qabla al-bi'tsati, ia telah beriman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Pengutusan Rasul sebagai Rasul, penetapan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul itu di umur 40 tahun sebagai Rasul. Ya. Jauh sebelum itu, sahabat Abu Bakar Siddiq, ia itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharuna, bahkan sebagian ulama mengatakan, bal arada annahu lam yazal bihalati ghairi maghdubin fiha alaihi. Ya. La'alima Allah ta'ala bi annahu sayu'minu wa yusiru min khulasatil abrari. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah luput dari keadaan masuk ke dalam kategori ghairin maghdubin fiha alaih. Tingkah dari orang-orang yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada kelompok orang-orang tersebut, yakni orang-orang beriman. Makanya kita di dalam Al-Fatihah juga kan ada doa, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas shiratal mustaqim dulu, dari ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang dimaksud ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Yakni orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang tidak mengikuti berarti ajaran Rasul sebelumnya. Orang-orang Yahudi ada yang ingkar terhadap ajaran Nabiullah Musa ataupun nabi mereka Yahuda, ya, sebetulnya ada Yahuda, termasuk Nabi Daud. Orang-orang Yahudi banyak yang ingkar terhadap ajaran-ajaran Rasul tersebut. Ada. Tapi ada orang-orang Yahudi yang masih tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran para Rasulnya tersebut. Ada. Tapi yang keluar dari ajaran itu masuk
ke dalam kelompok al-maghdub, ya, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat jalan. Siapa? Sebagian kelompok Nasrani yang mereka telah merubah ajaran Rasulnya. Masih adakah Nasrani yang tetap, atau adakah, bukan masih adakah, adakah orang-orang Nasrani yang tetap teguh pada ajaran Rasulnya, yakni Nabiullah Isa? Ada. Mereka yang ketika Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan tanda-tanda Nabi dan Rasul terakhir, ya, mim ba'dismuhu Ahmad, nanti setelahku akan ada penutup para Nabi dan Rasul yang ismuhu, namanya adalah Ahmad. Jadi Ahmad itu adalah ismur ruh, nama ruhnya Rasulullah itu Ahmad. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana al-Mahi. Itu kan Rasulullah menyampaikan nama-nama beliau. Nabi Isa ketika hidup dan nabi-nabi yang lainnya sebelum Nabiullah Isa, para rasul-rasul seluruhnya selalu menyampaikan kepada umatnya bahwa kelak akan ada nabi dan rasul yang menutup akhir zaman, yang membawa penyempurna, risalah penyempurna dari Allah Subhanahu wa taala, namanya Ahmad. Itu nama rohnya. Jadi dikenal oleh para rasul terdahulu karena ketika ada hinggap nurnya itu pada sulbi sebagian para rasul, di rasul tertentu, ya, turun menurun terus, karena kata baginda Rasul, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Tak henti-hentinya aku terus berpindah dari sulbi laki-laki yang suci seluruhnya kepada rahim-rahim wanita yang suci seluruhnya. Maksudnya apa? Kata baginda Rasul, mereka tidak pernah terkena sifat jahiliyah. Mereka tidak pernah terkena kekafiran ataupun perzinahan. Hatta waladani abawayya, sampai kedua orang tuaku melahirkan aku. Min ladun Adama, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, setiap orang yang disinggahi nur baginda Rasul di dalam sulbi dan rahimnya. Sulbi berarti kelompok laki-laki, rahim berarti kelompok wanita. Siapapun laki-laki dan wanita yang dihinggapi ruhnya, nurnya Nabi Muhammad, dititipi nurnya Nabi Muhammad pada sulbi dan rahim mereka, pasti semuanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang dititipkan pada dirinya, nur siapa yang dititipkan kepada mereka. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada mereka. Ketika sampai kepada orang yang bukan Rasul, yang tidak menerima wahyu seperti ibunya Rasul, yang menyampaikannya adalah ruh-ruh para nabi terdahulu. Sehingga kata ibunya Rasul ketika Rasul masih berumur 5 tahun di samping ibunya, in suhama absortu fil manami, jika benar apa yang kulihat di dalam tidurku, apa? Setiap hari, setiap malam di dalam tidurnya selalu didatangi oleh ruh-ruh para nabi dan rasul terdahulu, saling bergantian mengabarkan bahwa yang kau kandung itu adalah kekasihnya Allah,
Dia akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Jagalah dia. Dialah sebaik-baik makhluknya Allah. Dialah Ahmad. Para nabi dan rasul terdahulu selalu memberitahu. Di setiap malam dari mulai Nabi Adam terus sampai rasul terakhir itu hadir di dalam mimpinya memberitahukan. Karena ibunya rasul bukan rasul, ya. Tapi dia wanita suci, wanita solihah, Sayyidah Aminah itu. In sahha ma absartu fil manami fa anta tab'atsu ilal anami min indi dzil jalali wal ikrami tab'atsu fil hilli wa fil ihrami tab'atsu bit tahqiqi wa bil islami. Maka engkau adalah utusannya Allah, utusannya Sang Maha Kuasa. Engkau diutus di tanah halal dan tanah haramnya Allah dengan membawa kebenaran dan Islam. Ibunya Rasul sudah paham tentang istilah Islam. Islam yang mana? Dinu abikal barri Ibrahimi, yakni agama bapak moyangmu yang baik, yang bagus. Agama bapak moyangmu yang bagus, yakni agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fallahi anhaka anil asnami, kata ibunya. Maka demi Allah, aku melarangmu menghamba kepada asnam, jamak dari sonam, menghamba kepada berhala. Aku melarangmu alla tuwaliha ma'al aqwami, janganlah engkau condong untuk mengikuti umatmu, kaummu bersama mereka condong kepada berhala. Jangan, kata ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Abu Nuaim juz kedua. Juga ada di dalam salah satu judul dari karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang saya pegang ini, terkumpul dalam sebuah majmu'ah. Jadi ada kitab berjudul Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian At-Ta'zim wal Minnah fi Anna Abawain Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Jannah. Kemudian yang ketiganya Ad-Durajul Munifah fil Aba'is Syarifah. Yang keempat Nashrul Alamainil Munifaini fi Ihya'il Abawainis Syarifaini. Yang kelima Al-Maqamatus Sundusiyah fin Nisbatil Mustafawiyah. Yang keenam As-Subulul Jaliyah fil Aba'il Aliyah. Ini disebut Risalah Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti fi Najati Walidayin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang-orang sebelum baginda Rasul dijadikan Nabi dan Rasul, sebelum Sayyidina Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, apakah mereka semua dihukumi kafir? Tidak demikian. Termasuk orang tua Rasul tidak dihukumi kafir. Mereka orang-orang yang selamat. Bisa dikatakan sebagai ahlul fatrah istilahnya. Orang-orang yang memiliki amal soleh dan keyakinan kepada Tuhan, ya, sebelum sampai kepada mereka risalah. Dan jika sampai kepada mereka risalah, mereka menerimanya. Atau mereka termasuk kelompok orang-orang yang mengikuti risalah Rasul sebelumnya. Rasul-Rasul terdahulu. Mereka masuk kategori ke dalam kelompok ahlul fatrah. Termasuk orang yang tidak pernah menemukan adanya risalah. Tidak sampai kepada mereka risalah dari para Rasul. Maka mereka akan dihitung dengan amalnya.
Seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika jelas mereka orang-orang yang mengikuti risalah Nabi dan Rasul sebelumnya, maka mereka berarti kelompok orang-orang yang beriman, termasuk sahabat Abu Bakar Siddiq. Bahkan qablal bi'atsah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar Siddiq masih dikategorikan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti risalah Rasul terdahulu. Ini kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan saya, ini ada kitabnya ya, dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, masih bahasa Arab. Belum diotak-atik gitu. Sedangkan memang istilah As-Siddiq ini hanya diberikan setelah beliau mengikuti risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika orang-orang banyak yang menggunjing Rasul, mengingkari khabar dari baginda Rasul tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya, beliau senantiasa menyatakan shadaqta ya Muhammad, benar apa yang kau sampaikan wahai Nabi Muhammad. Maka pernyataan itulah yang kemudian disematkan gelar kepadanya As-Siddiq, karena dia senantiasa membenarkan, meyakinkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ketika Rasulullah SAW telah membawa risalah, menyampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian beliau beriman, maka disebutlah sebagai As-Siddiq, dan disebutlah dia sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yang sebelumnya mungkin beliau menggunakan risalah-risalah dari para rasul terdahulu. Termasuk juga ada keterangan faslun fi man nussa ala islamihi min ajdadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Habib fi tarikhihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kana adnan ya, kana adnanu wa ma'ad wa rabi'ah wa mudar wa khuzaimah wa asad ala millati Ibrahim alaihi salam, fala tadhkuruhum illa bi khairin fala tudzakkiruhum illa bi khairin. Sesungguhnya Adnan, Ma'ad, Rabi'ah, Mudar, Khuzaimah, Asad, itu semua mereka berpijak pada millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan kalian katakan tentang mereka illa bi khairin, kecuali dengan cara yang baik, kecuali mereka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang ada pada kebaikan. Jadi keluarga Nabi leluhur Nabi SAW itu jangan disebut sebagai orang-orang kafir, tapi mereka orang-orang yang tetap teguh dalam millahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Begitu pula qala As-Suhaili fi Raudil Unfi yadhkuru 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sesungguhnya beliau bersabda, la tasubbu Ilyas fa innahu kana mu'minan. Jangan kalian mencela Ilyas karena sesungguhnya ia itu mukmin. Ia itu seorang mukminan. Wa dzakara annahu kana yusma'u fi sulbihi talbiyatan nabi sallallahu alaihi wasallam bil haji. Kenapa kok baginda Rasul mengatakan hal ini? Karena terdengar. Jadi kata baginda Rasul, beliau menceritakan karena terdengar di sulbinya Ilyas talbiyahnya baginda Nabi SAW ketika Sayyiduna Ilyas melaksanakan haji. Haji yang mana? Apakah ibadah haji itu hanya dilaksanakan setelah Nabi Muhammad berumur 40 tahun? Pasca 40 tahun umur Nabi Muhammad? Tidak. Karena sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad lahir pun ibadah haji itu dilakukan. Bahkan orang-orang Yahudi, Nasrani, artinya pengikut risalah Imam Nabiullah Musa alaihissalam, pengikut risalah Nabiullah Isa alaihissalam, mereka juga melaksanakan haji, dan dulu pelaksanaan hajinya di Baitullah. Mereka tidak bisa ke sana setelah turunnya ayat yang melarang orang-orang yang kafir untuk berhaji di sekitaran Baitullah atau di tanah haram. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ pelarangan mulai. Sehingga mereka hanya melaksanakan haji, orang-orang Yahudi ke mana? Umrah dan hajinya ke Baitul Maqdis. Umrah dan hajinya ke sana. Biasa di tembok ratapan, ya, sambil manggut-manggut begitu. Nah di sana mereka akhirnya. Kalau dulu sebelum itu mereka juga hajiannya di Baitullah sama. Jadi kakeknya Rasul, orang tua Rasul, leluhurnya Rasul, sebelum Rasul lahir, mereka juga pernah melaksanakan haji. Tapi bukan haji yang diajarkan seperti ajaran Rasulullah SAW. Tapi haji mengikuti risalahnya Nabiullah Ibrahim. Wa kharaja Zubair bin Bakar marfu'an, juga ada riwayat yang marfu', la tasubbu Mudhar wala Rabi'ata fa innahuma kana mu'minina. Fa innahuma kana mu'minaini. Jangan kalian mencela mengejek Mudhar dan Rabi'ah, karena kedua orang ini merupakan dua orang yang beriman kepada Allah pada masanya. Orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW ada yang dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang beriman. Leluhur-leluhurnya Rasul. Kemudian juga ada di dalam riwayat yang lainnya, waqala Ibnu Sa'di fi Tabaqat akhbarana Khalid bin Khudash haddatsana Abdullah bin Wahab akhbarani Sa'ad bin Abi Ayyub an Abdullah bin Khalid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu Mudhar fa innahu kana qad aslama. Jangan kalian mengejek Mudhar karena sesungguhnya beliau itu sungguh qad aslama, dia telah Islam.
Islam yang mana? Tentunya Islam menurut risalah para rasul terdahulu. Seperti ibunya Rasul mengatakan, dinu abikal barri tab'atu bit tahqiqi wa bil islami. Engkau diutus dengan membawa kebenaran dan Islam. Tab'atu bit tahqiqi wa bil islami. Ibunya Rasul mengenal Islam. Islam yang mana? Dinu abikal barri Ibrahimi, yakni agama kakekmu, agama yang bagus. Apa itu? Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasul bahkan menyebut leluhurnya yang bernama Sayyiduna Mudhar sebagai orang yang qad aslama. Dia sungguh telah Islam, dia sungguh telah selamat, dia sungguh telah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti risalah Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ada sebuah pasal fi ba'di man tahannafa fil jahiliyati. Ada sebagian orang yang hanif di masa jahiliyah. Kalau yang dimaksud fil jahiliyati di sini adalah masanya, bukan kelompoknya, bukan orang-orangnya, bukan. Tapi masa. Yang dimaksud masanya di sini. Fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Nah, di zaman jahiliyah ada man tahannafa, orang yang hanif, orang yang tetap lurus, orang yang tetap bersih keimanannya, akidahnya, gitu loh. Akhrajal Bazzar wal Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu. Imam Al-Bazzar dan Imam Hakim juga meriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau menyatakan sahih riwayatnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu wa qatabna Naufal. Jangan kalian mengejek, mencaci maki Waraqah ibna Naufal atau Nufail. Bisa ditasghir, boleh, tidak masalah. Bisa Waraqah ibnu Nufail, gitu kan. Nah, tapi yang di sini dituliskan Waraqah bin Naufal. Fa inni qad ra'aitu lahu jannatun au jannataini. Kata baginda Rasul nih, jangan kalian mengejek, mencaci maki Waraqah bin Naufal, karena sesungguhnya aku telah melihat ia disediakan surga, atau bahkan dua surga. Dia berada di salah satu surga atau berada di dua surga yang terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Bazzar an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin Amr bin Nufail. Kami bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Faqulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, innahu kana yastaqbilul qiblata fil jahiliyati. Sesungguhnya dia, Zaid bin Amr bin Nufail, di masa jahiliyah sebelum risalah engkau ya Rasul, sesungguhnya dia itu menghadap ke arah kiblat, wa yaqulu, dan berkata, dinu Ibrahim,
agamaku adalah agama Ibrahim. Ini sebelum bi'athah, sebelum baginda Rasul menjadi Rasul, sebelum beliau menyampaikan risalah kepada umat. Ternyata ada orang-orang terdahulu atau orang-orang sebelum masa kerasulan Sayyidina Muhammad yang mereka punya agama yang hanif, yang lurus, yang bersih. Agama apa yang mereka amalkan, yang mereka pegang? Ini diantaranya dini, adapun agamaku yaitu dinu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ilahi ilahu Ibrahim, dan Tuhanku adalah sama dengan Tuhannya Ibrahim. Wa yasjudu, kemudian dia Zaid bin Amr bin Nufail, dia bersujud ke arah Ka'bah dan dia mempersaksikan diri bahwa dia beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim dan bertuhan kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Berarti orang yang hanif. Karena Nabi Ibrahim disebut hanifam musliman. Nabi Ibrahim disebut orang yang hanifan, orang yang lurus, suci bersih, musliman, yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban baginda Rasul dengan pertanyaan sahabat tersebut, sahabat Jabir, kata baginda Rasul, yuhsyaru dzaka ummatan wahidatan baini wa baina yaday Isa ibn Maryam alaihi salam. Dia dikumpulkan menjadi satu umat atau dengan satu umat antara aku dan juga antara Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salam. Jadi beliau kelompok orang-orang yang hanif. Wa sa'alnahu, dan kami juga, kata sahabat Jabir, bertanya kepada baginda Rasul an Waraqah bin Naufal, tentang Waraqah bin Naufal. Kadzalika, begitu pula kami ceritakan kepada baginda Rasul. Faqila ya Rasulullah, kana yastaqbilul qiblata. Waraqah bin Naufal itu dia pernah menghadap ke arah kiblat. Wa yaqulu, dan dia berkata, ilahi ilahu Zaid, Tuhanku adalah Tuhan yang sama disembahnya oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Wa dini, dan agamaku adalah agamanya dinu Zaid, agamanya Zaid bin Amr bin Nufail. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ra'aituhu yamshi fi batnil jannata. Ra'aituhu yamshi fi batnil jannati. Aku melihatnya berjalan di perutnya surga, di tengah-tengah surga maksudnya. Alaihi hullatun min sundusin. Tuh. Dia diberikan perhiasan, tempat yang terbuat dari emas dan perak. Dia disuguhi dengan nampan-nampan dari emas dan perak, tempat duduk dari emas dan perak, pakaian yang indah juga. Dari emas disediakan di surga. Lantas kalau kemuliaan seperti ini disiapkan oleh Allah, untuk siapa? Kalau bukan untuk ahli surga. Dan siapa ahli surga? Apakah orang yang kafir kepada Allah Ta'ala? Tentunya tidak. Apakah surga hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad saja? Tentunya tidak. Walaupun memang umat-umat sebelumnya yang beriman kepada Allah dan mengikuti risalah Rasul
sebelum Nabi Muhammad, mereka tetap akan masuk surga sama, tapi mereka nunggu dulu umat Nabi Muhammad seluruhnya masuk surga, baru umat yang lain dengan para rasul yang masuk surga. Berarti orang yang dianggap Kristen, Waraqah ini, ternyata beliau itu adalah orang yang menggenggam teguh kepada keimanan, yang mengikuti risalah Nabi Ibrahim, juga sebagian daripada risalah Nabi Isa alaihissalam. Yang dulu ketika masa Nabi Isa hidup, ada orang yang diamanati oleh Nabi Isa, andai nanti jika aku keburu mati, jika aku sudah tidak ada di alam dunia ini. Beliau bicaranya mungkin seperti itu ketika beliau ada di bumi. Akan ada penutup para nabi dan rasul. Jika aku masih hidup, aku akan menolong dia. Aku akan setia kepadanya. Aku akan mendukung dia. Tapi jika aku sudah tidak ada bersama kalian, dan nanti kalianlah yang akan menjumpainya, maka setialah kalian menolongnya. Setialah kalian kepadanya. Itu amanat setiap rasul, termasuk Nabi Musa dulu seperti itu. Makanya orang-orang Yahudi, mereka itu sangat berharap bahwa Nabi dan Rasul terakhir yang bernama Ahmad itu dari kelompok mereka, Bani Israel. Karena mereka meyakini kelompok terbaik, ras terbaik itu ras mereka, Bani Israel. Dan mereka tidak sudi ada ras lain yang lebih unggul dibandingkan mereka. Makanya bagi sebagian Yahudi yang kekeh dengan ego mereka, ego ras, apa bahasanya kalau kita nih, rasis, yang rasis, ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil dibawa oleh pamannya ke Syam, itu ada seorang rahib, seorang pendeta, Buhairah. Buhairah itu juga sama, orang yang memegang perjanjian setia, turun temurun terus menerus, yang menerima informasi dari rasul-rasul terdahulu untuk mereka umat-umat berikutnya. Jika berjumpa dengan nabi terakhir, maka ikutilah dan berjanji setialah kepadanya, jagalah dia. Nah, Buhairah itu juga, atau Bahira boleh, Buhairah dia juga menerima informasi amanat tersebut turun temurun, bertransformasi informasi tersebut sampai kepada dia menunggu, sehingga ketika ada kelompok Abu Thalib lewat ke wilayah dia, mau ke Syam, baru sampai ke wilayah dia, sebentar, apakah di antara kalian ada yang lain? Begitu. Ada. Siapa? Anakku. Mana? Sini. Pas dilihat, didatangin, didekatkan, tadinya kan mungkin di belakang, agak jauh. Ketika dipanggil Nabi Muhammad yang masih kecil oleh pamannya, terlihat di atasnya ada awan yang selalu menaunginya. Bukan awan Tinton. Emang ya Sun Gokong apa? Ada awan yang selalu menaunginya. Ketika mendekat kepada Buhairah yang pada saat itu berada di bawah pohon rindang, karena kelompok pamannya itu sedang berteduh, berupaya untuk berteduh istirahat, ya. Dan ada sumberan air gitu loh di situ kan. Kebetulan juga ada orang yang tinggal di situ, di sekitaran situ. Ya dulu itu pemukiman, walaupun tidak pemukiman padat, ada yang bermukim di sekitar situ. Ada
kuilnya juga gitu ya. Termasuk orang yang menjadi rahibnya, yaitu Buhairah, ahli agamanya, orang yang ahli ibadah, ahli tauhid, membawa risalah. Dia melihat ini pasti bukan anakmu katanya. Ya, memang bukan anakku, dia anak saudaraku. Tapi ayahnya sudah meninggal ketika dia masih berada di kandungan. Bahkan ibunya pun kemudian wafat. Lantas kini dia bersamaku. Buhairah ini menerima informasi yang terus berkelanjutan tentang ciri-ciri Nabi dan Rasul terakhir, dan persis ketika Nabi Muhammad mendekat, itu pohon yang rindang yang besar itu menunduk, menunduk, terlihat seperti itu. Maka Buhairah meyakini dia ini adalah calon Nabi dan Rasul terakhir. Dia akan menjadi orang besar. Dia akan menjadi orang yang diikuti oleh banyak manusia. Akan tetapi dia juga akan diburu oleh sebagian orang-orang Yahudi. Oleh karenanya jangan lanjutkan perjalananmu membawa anak ini. Segera pulang kembali ke negeri kalian. Kata Buhairah seperti itu. Dan Buhairah bersaksi bahwa beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih kecil, belum membawa risalah ketika bertemu dengan Buhairah. Tapi Buhairah mendapatkan transformasi informasi yang terus-menerus bersilsilah, berkesinambungan dari Rasul terdahulu tentang ciri-ciri Nabi dan Rasul terakhir. Maka Buhairah berarti orang yang tetap teguh beriman dengan keimanan dan risalah Rasul-Rasul terdahulu. Maka Buhairah tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir. Ya, pendeta Buhairah ini adalah orang yang tetap teguh dengan risalah Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Jadi disebutlah kelompok yang hanif, yang tetap teguh lurus mengikuti ajaran Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuk Waraqah yang merupakan sepupunya Sayyidah Khadijah, yang saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu, gitu kan? Beliau kan masih bingung. Sampai-sampai kata Rasulullah, pertama kali mendengar wahyu datang itu seperti angin yang besar yang membawa suara gemuruh gemerincing yang membuat aku bergetar, kata Rasulullah. Datangnya wahyu itu pertama kali itu seperti halnya udara yang bertiup kencang dengan gemerincing lonceng yang dahsyat. Sehingga Rasulullah diberikan wahyu itu awalnya bingung kan, sampai menggigil, sampai beliau kemudian berselimut. Bahkan orang-orang menganggap Rasulullah gila melihat seperti itu. Wah, Muhammad gila katanya gitu. Ada yang berkata demikian. Dan sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Lantas ketika kebingungan seperti itu menggigil, Sayyidah Khadijah berinisiatif membawa Rasulullah kepada siapa? Kepada siapa? Ini yang barusan disebutkan. Sebagai apa beliau pada saat itu? Kok sampai Sayyidah Khadijah pun membawa Nabi Muhammad kepada beliau? Beliau itu oleh pengikutnya dianggap sebagai ulamanya lah.
bahasa kita mah. Pendetanya, nah istilahnya mah, rahibnya pada saat itu. Sehingga ajaran beliau oleh kelompok Kristen itu dianggap sesat. Karena meyakini Nabiullah Isa alaihissalam itu bukan Tuhan. Ya, beliau itu, kelompok beliau itu meyakini Nabiullah Isa adalah orang yang memiliki sifat-sifat Rabbani, tapi bukan tentang beliau menjadi Tuhan, tapi tentang pemahaman ketuhanan yang beliau terapkan. Ya. Rahbaniyah, kerahiban, pendalaman tentang agama. Dan beliau juga termasuk kelompok orang-orang yang menerima informasi yang bertransformasi secara musalsalah terus menerus dari Nabiullah Isa alaihissalam, nyambungnya ke sana tentang janji setia kepada orang yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir, yang nama ruhnya itu Ahmad. Nama ruhnya adalah Ahmad. Ketika di alam ruh dikenalnya Ahmad. Dan kelompok yang berjanji setia kepada Nabiullah Isa disebutnya Hawariyun. Disebut juga mereka yang berjanji itu, kami akan qad nasara, kami akan menolong. Karena kata Nabi Isa, tolonglah dia. Jikapun aku masih ada pada saat dia datang, dia muncul, aku qad nasarahu, aku sungguh akan menolongnya. Maka kelompok mereka disebut kelompok Nasara, atau istilah lainnya Nasrani. Jadi Nasrani bukanlah Kristen. Ya. Nasrani yang dimaksud menurut syariah, menurut istilah dalam kaidah Islam, yaitu orang yang mengikuti syariatnya Nabiullah Isa. Dan mereka juga dikelompokkan sebagai orang-orang yang hanif, walaupun di masa yang sudah disebut masa jahiliyah. Tidak seluruh manusia itu disebut jahiliyah di masa jahiliyah. Ya. Seperti zaman DI, tidak semua orang muslim disebut DI TI. Zaman PKI, tidak semua orang Indonesia jadi PKI. Zaman itu. Ya. Itu diistilahkan sebagai sebuah zaman. Zaman jahiliyah tidak semuanya orang menjadi jahiliyah. Tidak semuanya orang dalam keadaan kafir, tapi masih ada yang hanif, yang lurus. Maka ketika dibawanya, ketika Sayyidah Khadijah merujuknya kepada beliau, kepada sepupunya tersebut, jadi masih sepupu lah, masih saudara, tapi bukan sepupu langsung ya, bukan sepupu langsung. Jadi ada tunggal bawok lah, kurang lebih tunggal bawok, ya. Anak, bapak, aki, buyut, bawo. Nah, ngerti bawo? Bukan bawo. Ya, kurang lebih tunggal bawo lah. Dengan Sayyidah Khadijah itu. Dan ketika Rasul dibawa kepadanya, disebutkan, oh, itu yang datang tuh anu, dengan bahasa-bahasa Ibrani. Tapi yang dimaksud adalah istilahnya adalah Jibril, sang pembawa wahyu. Jangan takut, dia akan kembali lagi kepadamu dan dia akan membimbingmu. Karena ternyata engkaulah yang terpilih. Engkaulah ternyata penutup para nabi dan rasul di akhir zaman ini. Maka beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW kemudian. Ya. Jadi sebelum risalah
Rasulullah sampaikan kepada mereka, mereka tetap teguh dengan risalah pada para rasul sebelumnya. Termasuk berarti Sayyidah Khadijah. Orang tua Rasul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kakek Rasulullah. Mereka orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, berpegang teguh kepada syariat Nabi sebelumnya. Karena di Bakkah dulu Nabiullah Ibrahim dan keluarganya pernah tinggal di sana, maka risalahnya terus-menerus turun-temurun. Juga ada para pendatang-pendatang dari luar Bakkah yang membawa ajaran-ajaran Nabiullah Musa alaihissalam, yang membawa ajaran Nabiullah Isa alaihissalam, tapi mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran tersebut. Ada juga kelompok-kelompok yang memang sudah merubah ajaran-ajaran itu. Nah, jadi Sayyidah Khadijah termasuk orang-orang, bahkan orang yang pertama kali mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidah Khadijah. Pertama kali mengimani kerasulan Nabi Muhammad beliau sendiri. Dan tidak mungkin beliau kafir padahal selama hidup dengan Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad berumur 25 tahun, fase dari umur 25 tahunnya Rasul sampai umur 40 menjadi Rasul itu, Rasul juga menunjukkan tentang ketauhidannya kepada Allah. Maka Sayyidah Khadijah itu terus-menerus setia kepada Rasulullah dengan ketauhidan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diamalkan, yang diyakini oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah tidak pernah mengingkarinya. Dengan akhlak perbuatan Rasulullah, Sayyidah Khadijah itu justru senantiasa mendukung, tidak pernah mengingkari apa yang senantiasa diucapkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum umur 40, sebelum menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul. Tetap Sayyidah Khadijah itu setia kepada Rasulullah dan meyakini, bahkan dari sebelum nikah Sayyidah Khadijah itu sudah yakin, terpaut dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena perilakunya, karena apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad, akhlaknya tentang ketuhanan, walaupun belum menjadi Rasul. Kejujurannya tentang keyakinannya kepada Allah. Ya, Rasulullah juga sebelum umur 40 tetap saja sudah yakin kepada Allah, sudah meyakini Allah, dan sudah gembar-gembor lisannya ini, aslinya sudah menyebut nama Allah itu sudah biasa. Oleh karenanya, jangan menyebut Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah sebagai kafir ataupun sebagai Kristen, karena beda antara Nasrani dengan Kristen. Itu perlu penjabaran yang luas, ya. Mohon maaf, itu saya tidak melaju kepada pembahasan tentang itu, tapi saya membahas tentang bagaimana keimanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha qablal bi'atsah, sebelum Sayyidina Muhammad diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Bagaimana keimanannya? Mereka mengikuti risalah para Rasul terdahulu, ya. Jadi ada risalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mereka amalkan, juga ada sebagian dari risalah Nabiullah Isa alaihissalam yang mereka amalkan juga. Makanya itu kata Rasulullah tadi, mereka berada mengumpulkan, ya, berkumpul pada sebuah umat atau satu umat. Jadi diistilahkan oleh Rasulullah, yakni umat yang memegang teguh ajaranku dan ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Juga di dalam riwayat
yang lain yang tadi saya jelaskan, mereka berada pada millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabiullah Isa, jauh kurunnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf lahir dan batin, tidak bertujuan untuk menyinggung siapapun, tidak pula untuk menodai kepercayaan dan keyakinan kelompok manapun, akan tapi ini hanya sebuah kajian ilmiah, imaniyah yang kami yakini, yang mudah-mudahan mencerahkan dan menjadi sebuah jawaban, walaupun hanya secercah jawaban, tapi walaupun secercah cahaya itu tetap bermanfaat. Buktinya tanpa secercah cahaya ududmu tidak akan ngepul. Setuju? Ududmu bisa manjang sampai setengah jam itu karena ada secercah cahaya. Cahayanya cahaya api dari korek gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.